Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Baiklah. Apakah semuanya hari ini hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa-siapa saja yang tidak hadir? Misman Samsudin. Siapa? Misman Samsudin. Siapa lagi? Hartawati. Hartawati. Siapa lagi? Putri. Oh ya, dan Siren. Putri. Oh ya, baik. Mudah-mudahan pada kesempatan pertemuan berikut mereka juga dapat hadir dan belajar bersama kita. Baik. Apakah semua sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Siap? Siap. Yakin siap? Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru minta kita semua untuk berdoa. Pak Guru harap ketua kelasnya bisa pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak, mudah-mudahan dengan doa tadi dapat mengantarkan kita dalam kegiatan proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat dipahami. Baik anak-anak, sebelum guru menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, sebelumnya Pak Guru minta di antara kalian mungkin ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Tentang apa saja materinya? Ada yang bisa? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Sebut namanya. Nama saya Alwania. Oke, Alwania. Materi pembelajaran kita kali lalu itu meliputi apa saja? Silakan. Materi minggu lalu itu tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Tentang sejarah lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Masih ada lagi? Siapa lagi yang masih ingat? Coba angkat tangan. Siapa? Sebut namanya siapa? Lutfia. Baik, materi kita pada kesempatan pertemuan yang lalu itu, yang pertama adalah kita mengidentifikasi tentang proses lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Ini perlu lihat loyo semua ini. Bisa? Oke, semua berdiri, Semuanya hadap ke depan. Sudah siap? Siap. Kita coba sama-sama tepuk semangat. Siapa yang bisa pimpin? Oke, Alwania, silakan. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Pada kesempatan ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, perhatikan baik-baik, yaitu menganalisis periodisasi kepemimpinan Daulah Bani Abbasiyah. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah mengidentifikasi wilayah-wilayah apa saja yang masuk dalam wilayah kekuasaan Daulah Bani
Abbasiyah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah ya, diharapkan kepada para peserta didik agar bisa memberikan kesimpulan di depan kelas ya, setelah diskusi nanti tentang hasil analisis kalian tentang periodisasi kepemimpinan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah dan hasil identifikasi kalian tentang wilayah-wilayah apa sajakah yang masuk dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Bisa paham itu? Bisa paham itu? Baik. Sebelum guru bagikan LKP dan materi ajarnya, ya, Pak Guru sedikit memberikan gambaran umum terkait dengan periodisasi kepemimpinan pada masa kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Jadi Daulah Bani Abbasiyah itu setelah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Daulah Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi, maka pada masa kepemimpinan Daulah Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 periode. Ya, terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama ada yang namanya periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua pengaruh pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu pengaruh Persia kedua. Yang keempat pengaruh Turki kedua sampai yang kelima. Ya. Jadi diharapkan kepada kalian untuk bisa menganalisis ya tentang periodisasi kepemimpinan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kira-kira pada periode pertama itu seperti apa? Periode kedua itu bagaimana? Dan sampai pada periode kelima. Kemudian kalian juga harus bisa mengidentifikasi wilayah-wilayah apa sajakah yang masuk dalam wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Baik, Pak Guru bagikan LKPD-nya, tolong dikerjakan. Kemudian setelah kalian mengerjakan, kalian bisa mempresentasikan di depan kelas, dan kegiatannya ini dilakukan secara diskusi. Kalian memecahkan persoalan ini dengan cara diskusi. Jadi selesaikan soalnya bersama-sama teman sesuai dengan kelompok yang sudah diatur ini, kemudian baru dipresentasikan. Bisa paham itu? Bisa paham itu? Baik.
Masehi sampai 656 Hijriah dan 1258 Masehi. Membagi masa pemerintahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. 1. Periode. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan atau tanggapan. Oke, kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan saya, coba sebutkan wilayah-wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya dinasti ini berlangsung selama 5 abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyimpulkan hasil yang sudah kita pelajari hari ini. Periode pertama Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Watsiq, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Usaha militer merupakan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak yang pertama hingga khalifah terakhir. Baik anak-anak, salah satu di antara teman kalian tadi telah memberikan kesimpulan terkait dengan materi-materi yang sudah kita diskusikan. Setelah Pak Guru memperhatikan bahwa dari ketiga kelompok ini, ya, hasil kerjanya itu
mungkin patut Pak Guru berikan apresiasi kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi mengapa kemudian kelompok 2? Karena keseluruhan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 itu mengakomodir semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Baik, perhatikan anak-anak, di tangan kanan Pak Guru ini terdapat soal yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 10 nomor. Diharapkan kepada kalian untuk bisa menyelesaikan soal ini. Baik, waktunya telah selesai. Diharapkan kalian segera mengumpulkan ke depan. Silakan. Baik anak-anak, proses pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan semua yang telah kita pelajari tadi senantiasa diingat dan dapat bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru ingin sampaikan bahwa pada kesempatan berikut kita akan belajar tentang proses perkembangan peradaban ilmu pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah. Diharapkan kepada kalian di rumah untuk setidaknya membuka, belajar hal-hal yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan berikut. Baik, sebelum kita tutup, Pak Guru minta kepada kita semua untuk mengucapkan hamdalah. Baik, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.